Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya di ruangan Lingkungan BK ini. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya, menyempatkan waktu atas undangan yang benar. Sebelum kegiatan kedepannya, ini kita berdoa dulu. Ada yang mau berdoa? Oke, silakan. Sebelum memulai kegiatan ini, kita berdoa supaya kepada kalian masing-masing berdoa dalam hati Tuhan. Berdoa Tuhan. Oke, terima kasih Alif ini sudah memimpin doa kepada dengar isinya bertanya-tanya yang kenapa sih bulan boleh kita sini sebelum jauh melangkah kita ke sana anak-anak biar kita lebih akrab, biar kita lebih happy, kita perkenalan dulu karena ibu mengumpulkan kalian kan tidak satu kelas ya. Mungkin ada yang cuma kenal sekelas doang karena Rizky itu siapa ini siapa itu biar lebih akrab tadi. Dan bulannya juga tidak membaca kalian semua ya kalau nanti ada masuk kelas yang lebih kenal lagi, dekat lagi dengan kalian yang nyaman. Kegiatannya kita perkenalan dulu. Mulai dari ibu ya, perkenalkan ada ibu Lana Lestari, biasa dipanggil Lana. Ada juga yang manggil ibu Lana, Bu Lana mempunyai Ibi yaitu yang menulis. Nanti kalian perkenalan setiap namanya, lalu sama hobinya mungkin dengan kelasnya ya dari aku. Dan kami bisa lagi, Bulana kelasnya sudah tidak sekolah lain, tapi Bulana sudah dibimbing mereka di sekolah bisa mengenal hobi Bulana menulis. Lalu selanjutnya dari sini. Perkenalkan, nama saya Rizal Pertama dari kelas 11 Hobi saya membaca manga. Salam semuanya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Adi Abdurrahman dari kelas 11 PJKT 1. Salam kenal semuanya. Hobinya apa? Hobinya belajar. Belajar, Masya Allah, keren banget hobinya. Ya, selanjutnya ada siapa? Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan dari kelas 11 PJKT 1. Hobi saya bermain game. Oke, selamat datang di sini. Ya, selanjutnya selanjutnya ada siapa? Perkenalkan, nama saya Dede Cahaya dari kelas 11 akal 2. Hobi saya membaca. Jadi Cahaya, bisa dipanggil di Cahaya. Oke, selanjutnya dipanggil di Cahaya siapa? Perkenalkan, nama saya Dianti. Saya dari kelas 10 di tingkat 2. Halo. Kalau di kelas ya, berarti kalian kelas 11 di kelas 10. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia dari kelas 10 PDN 3. Hobi saya membaca novel. Membaca novel. Halo, siapa selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Tiara Vision. Saya dari kelas 10 PDN 1. Hobi saya menulis. Jadi Tiara hobinya menulis, bukan nyanyi. Seperti Tiara Andini. Oke, selanjutnya yang paling lucu menurut ibu siapa? Nama saya Sabira Putera dari kelas 10 Satu. Dipanggilnya Ira, selamat datang, selamat kenal. Dia panggil nyanyi. Yang bersama ya. Oke. Ya sudah kenalan ya, sudah tahu ya. Ira, coba yang ujung sana namanya siapa? Deca. Kak Deca ya, berarti ya Deca. Coba Ninja, itu yang paling muncul siapa? Namanya dia dulu. Iya, ini ya kelas 10 ya. Iya. Tapi kalau biasa di kakak kelas mah cuma nama dua dia gitu ya. Oke, Nana, selanjutnya kalian sudah kenal nih. Ibu harapkan nanti bisa lebih akrab lagi. Walaupun saya kelas 10, saya kelas 11 sebenarnya anak ibu dan siswa SMK untuk satu pengalaman. Nah, kembali lagi, kenapa sih Bulana mengundang kalian ke sini? Tujuannya mau ngapain sih? Belum tahu ya, cuma diundang aja. Kita mau melaksanakan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah mengikut konseling kelompok? Belum. Jadi belum tahu ya. Apa sih Bulana konseling kelompok itu? Di mana itu sama saja dengan layanan mereka. Cuma formatnya berkelompok. Kalau di kelas itu kelas kita, biasanya banyak kan ibu ngajar di kelas. Kalau cuma di 8 atau 5, berarti memang sampai 10, biasanya itu di konseling kelompok atau di kelompok.
Kenapa pada saat ini mengatakan konseling kelompok? Karena ada permasalahan nih yang harus kita bahas dan tujuannya untuk mendapatkan nanti strategi atau tips atau solusi apa yang bisa kita selesaikan dari masalah tersebut seperti itu. Nah, dengan konseling kelompok ini nanti di dalamnya ada yang namanya memanfaatkan dinamika kelompok. Kalian sama-sama memberikan masukan, aktif merespon, menjawab pertanyaan temannya, memberikan tips kepada teman-temannya. Saya paham ya? Enak banget nih kalau kita konseling kelompok, hanya berdelapan kita berdiskusi. Dengan itu berarti 9 ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu, berarti ibu di sini memiliki peranan sebagai pemimpin kelompok. Nanti ibu yang mencoba mengatur untuk berlangsungnya jalannya konseling kelompok ini. Nanti kalian sebagai anggota kelompok. Semuanya bersedia? Ya. Nanti kalian datang ke sini sukarela ya, Nek? Iya. Kita melaksanakan konseling kelompok ini harus sukarela karena ada asas-asas dalam konseling kelompok juga. Yang paling pertama yang tadi kita katakan, kalau sudah sukarela, sudah siap, itu berarti ada asas kesukarelaan, tidak tanpa paksaan. Walaupun undangan yang tugasnya undangannya Japri, tapi kalian mau nih datang ke sini. Yang kedua, asas kemandirian. Jadi ketika semua manusia diskusi, kalian tahu, oh ini ibu baiknya seperti ini, oh ini teman-teman bagusnya seperti ini. Nanti kalian mandiri, tidak harus dari ibu syaratnya, tapi dari teman-teman kalian sendiri. Dan nanti ke depannya, ketika kalian sudah, oh iya bu, saya sudah punya tipsnya, strateginya, kalian bisa mandiri melaksanakannya. Lalu yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Kalau kita di sini sudah berkegiatan, tapi tidak terbuka semua, ada yang ditutup-tutupi, emang tidak? Tidak ya. Jadi sekarang kalian terbuka saja. Oh saya punya masalah ini bulannya. Oh teman-teman ada saya punya masalah ini, diceritakan saja, tenang saja karena yang selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jadi informasi ini kita dapatkan hanya di format konseling kelompok ya teman-teman saja, tidak bisa diceritakan keluar kepada teman-teman. Yang bagus-bagusnya mungkin nanti kita membahas tips-tipsnya yang bagus boleh diceritakan, tapi yang jelek-jeleknya belum bisa diceritakan ya. Jadi tenang, aman, ada asas kerahasiaan. Dan yang terakhirnya ada asas kekinian, yaitu masalah yang terkini yang kita bahas, bukan masalah lampau ya, bukan dulu waktu saya waktu SMP ya, tapi masalah sekarang. Itu asas-asasnya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, kita sepakati dulu nih waktunya mau berapa lama. Karena ada tawarkan beberapa opsi. Yang pertama, kita 45 menit. Yang kedua, 60 menit. Atau mau 65 menit. 60 menit saja ya. Jadi, kurang lebih kita 2 JP melaksanakan layanan konseling ini ya. Oke, sepakat semuanya? Kayak ini kali lagi ya, ketika kalian sudah mengenal, sudah tahu tujuannya, biar lebih nyaman lagi, duduknya coba yang lebih nyaman lagi, biar nanti kalian lebih relax gitu. Nah, bukan dikatakan yang namanya menenangkan dengan dulu, tapi menyenangkan kan gitu ya. Nah, sebelum jauh lagi kita membahas permasalahan yang kalian hadapi nanti, ibu mempunyai aktivitas. Nah, aktivitasnya kalau kalian baru berkenalan, bukan pengen banget nih, kalian itu sudah ada kegiatan bermain. Ibu punya aktivitas berupa kelompok ini nih ada di kelas utamanya menggenggam tangannya. Nanti yang kakak kelas di sini ada teman-teman di sebelah kanan kirinya, gimana sih caranya biar tangan si adik kelasnya ini bisa terbuka. Syaratnya bebas, boleh ditoel, boleh ditouch ya, boleh dipegang, boleh diapakan saja, tapi tidak boleh digigit atau melukainya. Bisa dipahami? Oke, nanti lanjut dengan kelima, kalian silakan praktekkan yang tadi bulan bilang. Oke? Sudah punya strateginya nih masing-masing. Gimana caranya telapak tangannya bisa terbuka teman-teman? Oke? Kenapa bisa? Paham? Belum pikir. Belum tahu ya. Terus harus gimana nih caranya? Oke, nggak bisa lihat kedua atau ketiga. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang mulai. Nggak apa-apa. Iya, boleh pakai gerakan, boleh pakai ajak ngobrol, boleh apa saja satu kamar coba dia bisa tidak.
Ibu kasih waktu hitungan 10 sudah masuk dulu. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana sudah? Maaf ya, belum ada yang terbuka. Kenapa sih Clara belum ada yang terbuka? Ya namanya orang ya baru-baru ini ya kabel. Lalu apa yang dirasakan ketika di trail tidak dalam? Jadi ya bisa lagi. Tapi kok bisa tetap tidak terbuka kenapa? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa nih? Kok tidak terbuka padahal berdiri gitu? Beneran? Apa sih kalau tidak mau terbuka gitu? Coba ada nggak? Tahu nggak kalau kira-kira kenapa nggak mau terbuka? Apa? Tiara apa nih? Kenapa nggak langsung terbuka aja sih? Kan dulu juga ada yang bilang. Kalau aku udah terbuka sama Kalau jadi aku mau belum kenal gitu. Ada nggak yang merasa ini apa sih paksa-paksa aku nggak mau paksa dia, nggak paksa nggak mau ya namanya dipaksa tuh nggak enak bukannya ya. Ya, coba kalau sudah kenal, sudah dekat, kalian pasti dengan mudahnya berbuka teman-teman, dia udah ajak makan siang aja pasti langsung mau. Ya, langsung mau. Oke, sekarang biar lebih semangat lagi, coba ibu pengen kalian konsentrasi. Kalau Belanda mengatakan selamat pagi, cukupnya 1 kali. Kalau selamat siang, cukupnya 2 kali. Kalau selamat malam, ya kita praktek saja. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Nah, sudah konsentrasi semua ya. Oke, sudah siap semuanya yang untuk melaksanakan layanan konseling kelompok ini. Ya. Oke, menurut data kenapa kalian di dalam bulan Ibu mendapatkan informasi dari Ibu Care, dari Medina Mesis, dari mereka yang mengajar kalian. Ada beberapa yang anak Bundana, Nakasuh Bundana, ada beberapa Nakasuh Pak Mulista, Pak Sadar, Pak Irwanto atau Pak Ademan ya, bahwa kalian itu sering terlambat. Betul tidak? Merasakan tidak? Merasakan. Kenapa bulan itu kan dari format kelompok dan untuk membahas ini gimana biar kalian tidak sering terlambat kan begitu ya. Menurut kalian terlambat itu bagus nggak sih? Ya. Ibu coba konfirmasi ini. Ibu udah kali ini sudah apa namanya? Sudah merekap bahwa berapa yang terlambat. Saya kira dalam 1 bulan sudah 8 kali, betul tidak? Betul, Tiara 7 kali. Lalu Aul berapa kali ya? Mia 6 kali. Desa baru 4 kali juga, tapi sudah 4 kali ya baru bulannya. Kali sedikit 6 kali. Kaliman 5 kali. Kerja bersama 9 kali. Ya, Ibu percaya banget kalian bisa berubah gitu. Nah untuk itu makanya Bundana menghadirkan kamu ke sini biar kalian terbuka. Itu sore kepada dia ada catatan yang sudah kita rangkum mereka. Nah pasti kan berbeda-beda tuh terlambatnya karena apa, alasannya seperti apa, pasti berbeda-beda. Coba boleh ceritakan kepada teman-teman di sini, kepada ibu, apa sih alasannya? Setiap orangnya pasti kan berbeda alasan. Coba dari Ira gimana tuh? Kenapa sih dia kalau sering terlambat itu? aku tuh setiap minggu kalau setiap hari Oh gitu. Jadi saat Ira mendapatkan tugas sama orang tuanya terus mengatakan ada yang jaraknya jauh dengan sekolah Safira. Mau terjalan itu, jadi sering satu sering terlambat tuh nggak ada dulu Bundana baru datanglah ke sekolah gitu. Kayak itu ngerti ya, memahami perasaan Safira. Lalu kalau Tiara kenapa sih? Saya terlambat karena siap-siapnya lama. Siap-siapnya lama di kamar mandi kan Pak, dan dari dulu nih. Di
di kamar mandinya gitu ya. Ya ada juga yang kadang kita itu kalau tidak prepare di kamar mandinya lama banget gitu dia. Coba kamu apa namanya? Kalau aku itu karena di rumahnya cuma ada mobilnya satu, jadi ayahnya tuh nganterin adik aku dulu, terus baru nganterin aku, jadinya terlambat. Ya, hampir sama dengan Vira, cuma Alma diantar sama ayahnya. Kalau Vira mah harus anterin ayahnya gitu. Oke, kalau Nia kenapa nih? Sering terlambat? Saya malamnya sering overthinking, ibu bilangnya terlalu malam, terus paginya jadinya bangunnya kesiangan. Berarti kalau malam suka overthinking, mikir yang enggak gitu ya, belum terjadi tapi udah dipikirin banget gitu. Contohnya mikirin apa nih overthinkingnya? Pelajaran matematika kah atau PJDM? Oke. Lalu kalau Deca apa Deca? Kenapa sih kok terlambat? Deca itu pernah terlambat, sering terlambat kenapa? Akhir ini tuh saya lagi kecanduan wajib dulu, nggak kerasa udah sampai jam 12 malam kadang. Sampai jam 12 malam beberapa episode, 15 aja ya. Iya, jadi akhirnya ketika nonton keseringan, gak ingat waktu, berefek juga ya. Jadi berangkatnya datangnya kesiangan kesempatan. Kalau Rizky apa sih? Aku sih sering main game sampai kali malam dan itu terus jadinya malamnya itu kesian. Berarti orang bebas banget nih. Ya laki-laki mah biasanya ada begitu ya. Kalau waktunya game, kalau perempuan biasanya kalau TikTok, Instagram, thinking. Gamenya apa sih Rizky? Akhirnya Mobile Legends. Oke. Kalau Alima gimana? Alima hobinya belajar, tapi terlambat gitu. Kenapa? Kalau belajar kan malam tuh. Terus kalau belajar tuh suka kayak hausnya tuh minumnya kopi, jadi pas belajar tuh sampai malam terus kayak gimana tuh. Jadi kalau selesai belajar tuh kayak baru jam 12 tuh. Iya, baru selesai belajar, akhirnya malu enggak gitu ya. Terus bangunnya pagi gitu, menjelang pagi dibangunnya susah. Susah. Oke, kalau Liza gimana aja? Jadi kalau saya itu biasanya kan pagi-pagi itu saya udah bangun, saya bangunin adik saya, terus saya jemput sekolah. Makanya saya sering kesiangan. Terus juga malamnya saya karena ikut turnamen, karena itu hadiahnya besar dulu. Jadi kadang sampai malam baru pulang gitu. Turnamen apa sih? Kemudian dulu. Boleh juga yang berdasarkan perusahaan abdi kayak gitu, ikut turnamen gitu. Oke, alasannya semua tadi bermacam-macam, tapi yang intinya masalah kalian tidak bisa ya namanya buru cepat atau buru-buru untuk datang ke sekolah yang mengakibatkan kalian terlambat datang ke sekolah. Nah, dari sini pembahasannya kan masalahnya hampir sama, datang terlambat walaupun di latar belakang yang berbeda ya. Kira-kira dalam kesempatan kali ini nih, kalian mau membahas apa aja nih untuk menyelesaikan masalah-masalah kalian, yaitu masalah terlambatnya datang ke sekolah atau tidak datang tepat waktu. Apa aja yang harus untuk didiskusikan? Langkah Safira ada dampak dan strateginya. Lalu ada lagi yang mau diserahkan? Ini sama orang manajemen waktunya. Masyarakat manajemen waktunya, keren banget. Lalu ada yang mau bahas apa? Apa tipsnya? Manajemen waktunya bisa ya. Lalu mungkin refleksinya ya bagi kalian. Ketika kalian merasa, oh tepat waktu datang ke sekolah itu enak tidak? Gitu ya kalau terlambat seperti apa? Oke, kita bahas satu-satu ya. Coba ada nggak yang mau pendapat dulu kira-kira dampak terbesar kepada kalian ketika kalian terlambat datang ke sekolah apa? Satu-satu angkat tangan dulu kan? Gitu. Jadi kalau datangnya ke sekolah itu kadang kita tuh disuruh baris dulu, berkumpul, terus kalau udah kita bersih-bersih, terus kalau udah terus kan kita kelas tuh, jadi kita bakal ketinggalan pelajaran. Berarti yang pertama dampaknya kalian sudah berdampak ke fisik kalian apa ya, mental juga ya. Kalian dikumpulkan gitu ya, dapat punishment gitu lah ya. Akhirnya dikasih tugas, kalian harus membersihkan apa gitu. Lalu dapat yang selanjutnya untuk belajar juga yang belajar pertama terlambat. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada itu. Yang pertama itu kita dikenal sama guru, tapi dikenalnya itu sebagai anak yang nakal karena sering terlambat Dulu gitu ya, oke, tahun dikenal ibu sama guru, tapi bukan anak yang berprestasi, tapi anaknya sering terlambat. Ada lagi nggak dampaknya?
dapat surat peringatan. Iya, iya karena sering terlambat akhirnya dia dapat SP ya, surat peringatan. Lalu ada lagi kira-kira dampak menurut kalian, dampak sosialnya deh, teman-teman gimana menurut kalian? Gimana teman-teman? Ada nggak yang merasa temannya bilang janjian sama dia pengaruh terus sebenarnya? Ya, jadinya kalian akhirnya tidak bisa tepat waktu, kaliannya dicap oleh teman-teman kalian bahwa kalian anak-anak yang terlalu fleksibel dalam waktu, tidak punya batasan untuk waktu seperti itu. Nanti ibu punya rangkuman tentang apa sih dampaknya ke kalian kalau kalian sering perhatian. Yang selanjutnya tadi kita akan membahas tentang manajemennya ya, manajemen waktunya. Nah, kadang kalian sudah merasakan udah banyak masternya nih sering terlambat. Ada nggak sih strategi kalian atau pola pikir kalian dirubah atau tips gitu untuk saling menyemangati, saling berubah untuk menjadi lebih baik? Gimana tipsnya kira-kira? Kalau menurut saya sih kita tuh jangan berlebihan kedatangannya basis karena kan udah ada peraturan dari KPM ya. Betul, bagus banget ya. Kita tuh mulai malam dari jam kita tuh kita pulang malam, harus kita belajar. Betul, kalau belajar ya. Betul, ibu menggarisbawahi bahwa bapak dari Ibu Yani gitu ya. Kan ada himbauan jam 9, anak-anak sudah di rumahnya masih jadi bangun pagi sebelumnya dan tidak terlambat. Ya itu aliman ya. Ya selain itu apa lagi nak kira-kira? Ada lagi nggak? Rizky tahu nggak gimana sih tipsnya nih biar teman-teman bisa bangun pagi lalu tidak terlambat? Tipsnya sih banget di jadinya tuh harus lebih awal, terus jangan banyak berkadangnya. Ada lagi kemarin barangkali ada yang berpikiran itu bikin apa ya biar tidak terlambat. Setiap kegiatan yang waktu dijaga itu Betul, bagus sekali berarti mempunyai tulis ya yang baru sampai nanti kita tidak lagi yang bisa bagus banget. Ada lagi nggak? Gitu ya, biar kalian lebih paham lagi, gimana punya rangkuman tentang dampak lalu untuk yang jadi waktunya atau untuk pengaplikasiannya strategi kalian agar kalian tidak terlambat lagi. Ya, kita lihat ya gimana dampak terlambat itu dampaknya pertama untuk akademik anak-anak. Yang pertama ketinggalan pelajarannya. Materi udah dimulai, gurunya sudah masuk, tapi ternyata kaliannya masih dapat punishment gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada kesulitan memahami pelajaran karena sudah pasti telat ya, pas datang kalian di kelas bingung ini apa sih gitu nggak ya kan? Lalu pasti nih jam pertama nilai kalian menurun walaupun kalian belajar aja, tapi yang namanya udah ketinggalan pelajaran pasti tugas-tugasnya tidak maksimal kan begitu ya. Lalu penilaian dari guru juga kan kadang anak tidak disiplin itu mungkin bisa mengakibatkan. Jadi akhirnya nilainya menurun. Sudah jelas kalau nilainya menurun, ketinggalan pelajaran, prestasi akademiknya juga menurun karena keterlambatan tadi menjadi kebiasaan. Itu dampak untuk akademiknya. Nah, selanjutnya untuk dampak sosial. Nah, dampak sosialnya apa aja bulannya? Nah, ini benar tadi kata Safira, benar tadi kata Tiara, benar kata Aul bahwa mendapat penilaian negatif dari guru atau teman. Dianggapnya nggak disiplin nih, oh ini habis ini suka main game aja, jadi terus tuh contohnya. Yang selanjutnya hubungan dengan guru memburuk nih. Contoh sebabnya yang menangani anak terlambat itu dari pembina OSIS itu. Nah pasti kalian sudah dikenal banget sama pembina OSIS nih, anak tidak ada kapok-kapoknya kan gitu ya. Lalu yang selanjutnya kurang diterima dalam kelompok belajarnya karena sering telat, hahehohan, nggak tahu apa-apa ya, tiba-tiba harus berkelompok dan harus banget teman-teman kelompoknya gitu. Nah menjadi contoh yang buruk bagi teman lainnya, dampaknya yang tidak enak, kalian jadi paham nantinya akan hati ketepatan waktu, manajemen waktu yang tadi punya bilang. Jadi saat itu kita punya daily planner untuk kedepannya mau seperti apa, jam berapa mau ngapain gitu.
lalu menyadari dampak dan terlambat juga, lalu merefleksikan ini tapi di sini ya manajemen waktu dengan baik. Yang pertama langkahnya apa nih gimana untuk kita beri waktu untuk menghindari keterlambatan? Biasanya nih langkah-langkah sederhana bisa diinikan. Kemarin masuk 3 besar, semester ini sering terlambat karena kemarin semester 3 reguleran menjadi bulan ke-7. Nah, karena sering terlambat pasti nanti semangat investasi. Oke, bisa dihubungkan lah ketika tadi kalian sudah mengetahui dampaknya dan jumlah tips-nya, itu bisa hubungkan dengan jaga konsistensi, di mana ketika kalian sudah sadar ya harus sadar bahwa saya dapat terlambat, kalian akan gampang berubahnya. Tapi ketika bulannya paksakan, kayak tadi aktivitas yang pertama kalian suruh membuka teman-temannya karena belum kenal, karena dipaksa nggak mau ya kalian. Jadi itu tidak bakal membuat kalian lebih giat lagi, tapi dari kesadaran kalian bisa menjaga konsistensi untuk lebih sadar, bangun lebih awal, ya, lalu berangkat tepat waktu. Yang selanjutnya, nah, ada 10 tombol ajaib nih, nah, daya perintah dalam diri untuk kalian bisa menjaga konsistensi itu agar kalian bisa dapat tepat waktu. Yang pertama kesenangan nih, kalian tumbuhkan ketika kalian datang ke sekolah pagi itu lebih senang, hidup udara, bisa menyapa teman-teman, gitu ya. Lalu yang kedua jadi setelah senang itu dia kebanggaan diri, nah, oh iya dia bisa tepat waktu, memang bisa tepat waktu banget dalam diri. Oh saya menjadi ini sudah keren banget. Nah, yang selanjutnya keingin-tahuan. Oh, kalau saya tepat waktu terus, saya bisa lebih enggak ya prestasinya? Saya belajarnya bisa lebih awal. Keingin-tahuan itu selalu muncul. Lalu minat untuk hal yang baik-baik pasti bertambah. Lalu mempunyai tujuan itu menjadi anak sukses, menjadi anak di kelas kalau bisa jadi anak prestasi, gitu ya. Lalu setelah itu ada kebutuhan juga, ketika kalian merasa butuh saya menjadi orang yang baik, manajemen waktu yang baik, pasti bakal butuh itu. Lalu ada manfaatnya udah pasti ya, ketika kalian bisa menjaga waktu kalian, bisa dapat waktu, manfaatnya banyak banget. Dan selanjutnya ada tantangannya, lalu ada keyakinan dan ada maknanya. Ketika kalian bisa datang tepat waktu itu dan keren banget. Nah, pembiasaan berbasis kesadaran biasanya nih, nah kalau ibu mengatakan disiplin biasa itu biasanya kalian yang seperti dipaksa itu kurang menang pada diri kalian sendiri ya. Iya pasti kalau dia aku kurang terus di pagi ya udah jadi apa sih gitu, saya sudah mau di pagi gitu, mau pakai hidup gue gitu. Biasanya anak-anak sekarang gitu ya. Lalu membentuk kepatuhan itu cuma karena takut, jadi ya udah jangka pendek, tidak dari hati. Berbeda dengan ketika kita berkesadaran membiasakan disiplin positif. Nah, karena kesadaran internal dalam diri, oh baca tuh harusnya kemampuannya belajarnya sampai di sini aja, biar nanti bangunnya bisa lebih lagi enak begini gitu. Lalu tumbuh tuh tanggung jawab dan prosesnya untuk jangka panjang, kalian bertanggung terus saja menjadi siswa yang berprestasi seperti itu. Nah sekarang gimana, ada tugas untuk kalian karena kalian sudah tahu ya waktu itu seperti apa, agar kalian tepat waktu, tidak berlaku seperti apa, bagaimana tugas untuk kalian membuat jadwal harian seperti tadi Safira sudah katakan. Nah, itu membuat jadwal harian nih, biar kita tahu nih jam segini sampai jam segini kita ngapain, ya membuat ibadah penting datang ya ini salah tipe setelah dan hari depan, ini gimana akan memberikan. Oke, Ibu Balita ya, Ibu siapkan. Oke, nah tadi kan Ibu sudah mengaplikasikan kalian dalam gaya kalender ya. Nanti untuk ke depannya, mulai kebiasaan kalian berangkat pagi, ditantang nih 5 hari ke depan dulu. Mulai dari tanggal 22 ya, Oktober, nanti sampai 5 hari ke depan. Kalian berangkat ke sekolah jam 8. Dilihat nanti timbangnya sampai Ibu ditulis. Nanti Ibu tanda-tangannya dari selama 5 hari itu, nanti Ibu lihat kalian bisa tidak melaksanakan kebiasaan positif kalian, menjaga konsistensi kalian untuk selalu datang tepat waktu. Serta ya, terima kasih. Men's boys itu biasanya dulu ya. Lalu untuk perempuan biasanya sukanya tinggi-tinggi, walaupun tidak semua ya. Iya, dia lebih cantik, lebih manis.
Iya, betul ya semuanya ya. Sekarang kalian bisa kalian rank nih atau kalian to-do list di mana kalian mau bangun. Nanti pokoknya pulang sekolah, terus istirahat, terus belajar, terus tidurnya kalian. Oke, kalian sudah selesai nah? Kita lihat semuanya bagus sekali sudah membuat yang dari tidurnya sekarang cepat lagi tidur malamnya sampai jam 10 malam. Oke, yang tadi kalian sudah dikerjakan ini sudah bagus banget, bisa tunjukkan pada ibu biar ibu lihat, ibu evaluasi kalian tentang tadi strategi atau dari plannya setiap harinya tidak datang terlambat terlambat. Karena mengingat waktu tadi perjanjian kita dari awal sampai 60 menit ke depan, tadi 5 menit lagi selesai waktunya. Dia mau dibahas lagi? Sudah cukup ya. Gimana ketika kalian selesai melaksanakan konseling kelompok, gimana perasaannya? Oke. Sebelum diakhiri, ada tidak yang mau menyimpulkan kegiatan konseling kita, konseling kelompok kita yang pada siang ini disimpulkan dari awal sampai akhir apa saja yang dilakukan? Ada? Oke, dia silakan. Jadi semuanya pas kita itu kita merasakan yang duduk karena kita nggak tahu mau ngapain, tapi ternyata kita di sini diskusi ngobrol-ngobrol biasa, terus kayak kita mengetahui apa aja sih dampak dari keterlambatan, terus bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dengan benar. Sudah cukup sedikit saja. Ada yang mau menambahkan? Apa saja tadi yang dibahas? Tadi sudah ada juga sudah punya dampaknya ya, jadi sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya tadi kita membuat apa? Kita membuat daily rutin agar kita itu tidak terlambat terus ibu. Iya. Jadi kita agar kita itu bisa manajemenkan waktu biar waktu itu tidak disia-siakan gitu. Oke, bagus banget ya. Jadi disimpulkan tadi kata Lydia, kata Alu, kita sudah tahu bagaimana apa aja nih dampak dari terlambat itu, banyak sekali ya dan kita sudah bahas. Lalu manajemen waktu yang baik itu seperti apa? Kalian juga sudah mengetahui sampai kalian sudah bisa mengaplikasikan dalam dari planner ini dari kalian bangun tidur sampai tadi sampai tidur lagi, jadinya kegiatannya sangat bermanfaat dan juga masya Allah benar-benarnya. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi anak yang lebih tepat lagi. Oke, sebelum diakhiri kalau seumpamanya ibu membuat jadwal lagi untuk pertemuan kita kedua untuk konseling kelompok, kira-kira lebih sendiri ya? Bersedia. Suka nggak? Kira-kira kapan teman? Enaknya kita buat pertemuan kedua, mungkin nanti kita pas setiap hari ketemunya gimana? Minggu depan. Oke, kita bahas minggu depan bisa dengan kelompok atau konseling kelompok tadinya. Oke, sebelum diakhiri agar kita lebih berkah lagi kegiatan yang lebih bermanfaat, coba tadi dikoreksi dengan doa, lalu kita juga diakhiri dengan doa bersama. Kalau mungkin Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, sampainya kita berdoa terlebih dahulu dan semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah yang sudah selesai kegiatannya. Nanti tidak lagi yang tinggal yang waktu ada evaluasi proses dan tindak lanjutnya. Lalu kalau evaluasi hasil juga nanti kalian isi saja seberapa kebermanfaatan untuk mengikuti layanan konseling ini dan apa saja kalian lakukan. Terima kasih atas waktunya. Itu sekali lagi sangat mengapresiasi kalian dan yakin kalian bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat ya, tetap semangat, tetap berprestasi dan tanpa kalian wujudkan bahwa kalian menjadi anak-anak yang selalu berangkat tepat waktu dan berprestasi di sekolah. Sekian dari ibu, ada ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.